Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ergadian Permana. Pada kali ini kita akan membahas tentang produk knowledge Komatsu Motor Grader ya. Eh, Semoga kesempatan kali ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, langsung aja. Yang pertama, fungsi dari motor grader itu sendiri adalah untuk melakukan pekerjaan grading atau membentuk jalan, meratakan material tanah, memecah batu atau material keras, dan finishing. Nah, terdiri dari beberapa komponen blade, scarifier, dan ripper yang ada di bagian belakang. Yaitu untuk overview atau pengenalan secara umum fungsi dari motor grader itu sendiri. Ya, ini gambarnya bisa dilihat di sini ya. Motor grader itu seperti ini unitnya. Baik, selanjutnya ini ada produk lain atau jenis-jenis produk dari Komatsu Motor Grader. Mulai dari Komatsu GD825A strip 2, kemudian ada GD675 strip 3A ya. Kemudian GD510R strip 1. Banyak sekali jenisnya ya, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ini yang produk yang populer dan terupdate katanya ya. Di sini ada grader 511A strip 1 sampai dengan grader 755 strip 5R. Nah, pasti pada penasaran kan apa sih maksud dari GD 755 atau apa sih GD 675 itu? Baik, langsung saja. Ini dia arti penamaan dari Komatsu Motor Grader. GD itu artinya penamaan khusus untuk motor grader Komatsu. Ya, jadi nanti kalau ketemu unit namanya GD itu udah pasti motor grader. Kemudian ini digit yang pertama ya, ini angka 5. Ini menunjukkan wheelbase-nya. Ya, dalam arti di sini 5 itu menunjukkan 5730 mm wheelbase atau 5,73 meter ya. Nah, ini wheelbase bisa dilihat gambarnya di pojok bawah kanan. Wheelbase itu untuk motor grader itu dilihat dari sumbu roda depan sampai dengan sumbu poros roda kedua dan ketiga ya. Jadi tidak di sumbu titik rodanya karena dilihat dari sumbu titik tengahnya roda kedua dan roda ketiga. Ya, poros kedua dan poros ketiga maaf ya. Itu untuk wheelbase. Jadi digit yang pertama menunjukkan wheelbase. Kemudian yang kedua, digit yang kedua ini menunjukkan engine power setting dan jenis powertrainnya. Ya, jadi angka 2 di sini menunjukkan dia heavy duty katanya untuk pekerjaan yang berat. Ya, ada yang light duty, ada yang heavy duty. Kemudian digit ketiga ini menunjukkan user atau application ya, penggunaannya seperti apa. Nah, angka 1 di sini pada digit ketiga menunjukkan for government tender, yaitu untuk tender atau pekerjaan pemerintah ya, dengan model yang standar ya. 521 itu untuk yang model standar. Nah, kemudian digit yang keempat ini hurufnya A. Nah, artinya adalah digit keempat itu jenis atau tipe frame atau sasis, di mana sasisnya itu ada dua tipe. Yang pertama A itu untuk articulated, R itu untuk rigid. Bisa dilihat gambarnya di bawah. Arti dari articulated itu adalah sasisnya bisa membelok atau patah gitu ya. Jadi ketika belok sasisnya ikut berbelok juga. Nah, kalau rigid sasisnya itu tidak berbelok ya. Jadi kalau belok kiri, belok kanan hanya rodanya saja. Kalau yang articulated ketika berbelok selain rodanya sasisnya pun ikut berbelok, sehingga sumbu putarnya menjadi lebih kecil ya, radius putarnya. Kemudian digit yang terakhir ini strip 1 itu artinya menunjukkan tingkat modifikasi ya, angka yang menunjukkan berapa kali unit tersebut dimodifikasi atau penyempurnaan dari pabrikan, yaitu Komatsu itu sendiri. Kemudian selanjutnya di sini kita lihat komponen-komponen umum atau general komponen pada unit motor grader Komatsu. Yang pertama bisa kita lihat ini adalah blade lift cylinder. Jadi fungsinya adalah untuk silinder yang berfungsi untuk mengangkat posisi dari blade itu sendiri ya.
posisi yang mengangkat ketika blade-nya perlu naik atau turun gitu ya. Nah ini difungsikan oleh blade lip cylinder itu sendiri sesuai dengan tekanan hidroliknya ya. Jadi ini menggunakan sistem hidrolik. Kemudian nomor 2 itu ada drawbar lift cylinder. Kalau blade lift itu untuk mengangkat posisi blade-nya sesuai keinginan operator. Kalau drawbar ini untuk memposisikan blade sesuai dengan keinginan berdasarkan sudutnya. Misalnya blade-nya tidak hanya lurus, misalnya pengen miring ke kiri, miring ke kanan. Nah, yang menggerakkan blade untuk gerakan tersebut yaitu dari drawbar lift cylinder ya. Jadi bisa bergerak membelok ke kiri dan ke kanan blade-nya. Kemudian nomor 3 ini kabin. Tentunya kita tahu kabin ini untuk tempat dari operatornya untuk mengoperasikan alat tersebut. Kemudian nomor 4 itu ada mohon maaf ini tertukar ya, nomor 4 dan nomor 5. Harusnya nomor 4 di sini ripper ya. Ripper itu berfungsi untuk menggaruk permukaan tanah yang keras sehingga tujuannya untuk menggemburkan tanah ya sebelum diratakan gitu. Jadi menggaruk, menghancurkan, menggemburkan permukaan tanah ya, fungsi dari ripper. Ini harusnya nomor 4 itu ripper ya. Nah selanjutnya nomor 5 ini namanya rear wheel atau roda belakang. Jadi rodanya itu ada 3 poros ya, 1, 2, 3. Nah poros yang kedua dan poros yang ketiga ya itu disebutnya roda belakang, rear wheel ya. Nah ini sebagai penggeraknya di sini roda belakang ya, yang diteruskan dari engine ke transmisi sampai ke roda. Kemudian nomor 6 di sini ada namanya articulated cylinder ya. Articulated cylinder tadi masih ingat dengan tipe frame-nya ya. Jadi articulated cylinder ini silinder yang berfungsi untuk membelokkan sasis ketika posisi berbelok sehingga sasisnya bisa belok kiri, belok kanan. Nah, digerakkannya oleh articulated cylinder ini. Kemudian nomor 7 ada blade. Nah ini blade adalah komponen motor grader sama seperti pada bulldozer ya, ada blade-nya juga. Dia seperti penampang besi plat yang besar ya, yang berfungsi untuk meratakan material ya, berfungsi untuk meratakan material. Kemudian nomor 8 di sini ada front wheel, roda depan ya. Sistem kemudinya juga ada di roda depan ya. Nah ini dia front wheel. Nomor 9 yang terakhir adalah headlamp, yaitu lampu kepala yang berfungsi untuk menerangi bidang kerja yang ada di depan ya ketika pekerjaan dilakukan pada saat malam hari. Baik, selanjutnya ini ada jenis-jenis attachment yang ada pada motor grader. Yang pertama ada ripper. Tadi sudah disebutkan, ripper itu posisinya ada di bagian belakang motor grader, berfungsi untuk menggemburkan tanah. Jadi dia menggaruk permukaan tanah yang keras sampai dia gembur ya. Nah, itu dia fungsi dari ripper. Kemudian ada push plate. Nah, push plate ini posisinya paling depan di ujung sasis paling depannya. Fungsinya adalah dia sebagai pemberat. Ya, push plate itu sama dengan counterweight pada exa ya. Pada excavator betul. Ya. Jadi fungsinya untuk pemberat ketika melakukan pekerjaan meratakan permukaan tanah yang mengunduk gitu ya, menumpuk. Ketika berat motor grader itu ringan, tanah itu tidak akan bisa rata, malah motor gradernya naik ke permukaan tanah gitu ya. Nah, dengan ditambahkannya push plate ini, dia motor gradernya itu menekan gitu ya, tekanannya besar ke tanah sehingga berat unitnya bertambah, sehingga tekanan untuk meratakan permukaan tanah itu jadi besar juga. Kemudian yang ketiga ini ada scarifier. Ini pun posisinya ada di belakang motor grader. Dia dia pengganti atau alternatif dari ripper. Ketika ripper ini terlalu sedikit jumlah ininya, rippingannya ini kan ada 3, kalau scarifier banyak banget gitu ya. Nah ini tujuannya selain menggemburkan, dia bisa menghaluskan juga permukaan tanahnya ya. Kemudian ini blade itu sendiri ya, blade-nya ada di tengah-tengah dan di bawah posisi dari motor grader, yaitu untuk meratakan material ya. Kemudian
ini ada front blade ya. Ini tambahan sih attachment kalau mau ditambahkan di depan, yaitu blade tambahan untuk meratakan atau mengeruk juga ya material tanah. Baik, itu aja untuk penjelasan atau product knowledge Komatsu motor grader ya. Barangkali ada koreksi ataupun ada pertanyaan ataupun tambahan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Itu saja dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Pada video kali ini saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.